Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Salam. namo kebajikan. Kembali lagi kita berada di kota Surakarta. Kita ingin membahas masa depan, hiruk-pikuknya Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang akhir-akhir ini banyak polemik dan keterlibatan pemerintah. Menurut para pengamat pakar budaya, membutuhkan sebuah peran pemerintah untuk muri-muri budaya dan sebagai simbol budaya Nusantara. Kali ini kita ada pakar budaya Kanjeng Pangeran Haryo Petarum, beliau wakil ketua umum Matra dan pengamat atau pakar budaya Nusantara. Di sampingnya ada Kanjeng Pangeran Haji Dr. Haji Andi Budi, beliau pakar ilmu komunikasi dan pemerhati budaya. Lalu di sampingnya di sini ada Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Beliau salah satu dari sesepuh Kasunanan Surakarta. Nah, tak asing lagi nih dengan abang kita, jauh dari Sulawesi Tenggara. Beliau pengamat politik. Beliau ini Muhammad Ohio Sinapoi, MBA. Kali ini kita membahas tentang bagaimana semestinya untuk menjaga kerukunan budaya Nusantara ini. Dari pakar budaya, ada nggak masukan bagaimana menjadikan persatu, perdamaian, terus kemudian kenyamanan, keteraman budaya Nusantara ini yang saat ini kalau di Nusantara ini disimbolkan keraton yang masih eksis, yaitu salah satunya Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bagaimana menurut Kanjeng Haryo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Kanjeng Pangeran Haryo Gus, sesepuh Kasunanan Surakarta, Kanjeng Pangeran Andi Budi, pakar komunikasi, juga Kanjeng Pangeran Ohio Sinapoi dari Sulawesi Tenggara. Ya, ini kita bersama-sama di wilayah Surakarta ya. Ini dahulu kala kita mau kembali ke masa lalu. Ini adalah wilayah sebuah kerajaan besar, Surakarta Hadiningrat. Jadi di dekat sini dulu sebelum ke Surakarta adalah Kartosuro Hadiningrat. Sebenarnya dengan adanya campur tangan pemerintah, ini memang kewajibannya pemerintah, bahwa salah satu pemangku adat ataupun dinasti pewaris Mataram, yaitu Kasunanan Surakarta, adalah salah satu penopang berdirinya NKRI. Ini perlu diingat, kontribusi dari Sinuwun PB12 sangat luar biasa sekali, besar sekali untuk Indonesia berdirinya NKRI. Makanya sangat wajar dan wajib pemerintah ini melestarikan. Jadi ini momentum sekarang ini, kami ini berharap adanya sebuah rekonsiliasi yang baik dengan awal itu satu, melestarikan warisan leluhur. Itu saja, harusnya nggak ada yang lain-lain. Di situ ada raja yang bertahta, ada keratonnya. Inilah masih luar biasa sekali. Banyak kerajaan yang sudah tidak ada di Nusantara ini, sudah hangus, tidak ada. Bahkan di luar negeri ya? Oh, luar negeri. Makanya ini Kasunanan Surakarta ini yang sangat megah ini. Ini adalah monumen luar biasa. Jadi kami harap keluarga besar dari Kasunanan Surakarta ini tanpa titik, tanpa koma, satu niatan untuk melestarikan warisan dari para leluhur yang selama ini memang sebuah simbol. Kasunanan Surakarta adalah salah satu penyangga berdirinya NKRI.
ini tidak bisa dipungkiri lagi. Ini dibuktikan oleh sejarah. Bagaimana andil Sinuwun PB 12 untuk ikut membangun NKRI sendiri. Jadi dan pernah sempat dapat daerah istimewa ya? Oh iya, dulu di daerah istimewa, tapi ada ya karena intrik waktu itu banyak campur tangan politik dari kolonial, dari partai-partai politik yang belum siap untuk membangun sebuah negara besar, akhirnya dikorbankan Kasunanan Surakarta ini. Padahal sangat berhak sekali Kasunanan Surakarta ini memperoleh daerah istimewa. Itu luar biasa sekali. Orang ini tidak usah melihat yang gimana-gimana. Berdirinya NKRI salah satunya adalah Kasunanan Surakarta yang menopang dan mendirikan sebagai pilarnya. Momentum ini pemerintah ikut melestarikan, ikut membangun lagi dengan catatan para pewarisnya harus rekonsiliasi, harus rukun, guyup, tanpa titik, tanpa koma. Satu tujuan untuk melestarikan monumen sejarah luar biasa peradaban Jawa yang ada di Surakarta. Itu harapan kami. Jadi harapannya bagaimana Keraton Surakarta ini rukun dan syukur-syukur bisa mengembalikan daerah istimewa ini. Iya, ini harapan kami, doa kami untuk Kasunanan Surakarta. Nah, sekarang kita lihat tuh pengamat politik nih dengan hiruk-pikuknya yang ada di Keraton Surakarta, mulai dari penerimaan dis sampai akhirnya dibekukan. Saya membaca ini beberapa referensi ini kan tidak dicabut, tapi dibekukan. Kalau tidak keliru 1946. Jadi 1 tahun setelah Indonesia merdeka, berarti kalau tidak keliru hanya 6 bulan doang untuk mendapatkan istimewa tahu-tahu. Nah, dan saat ini hiruk pikuk di Kasunanan Surakarta ini menurut pengamat politik bagaimana? Ya, terkait dengan pemerintah juga. ya sebenarnya saya tidak terlalu banyak mengetahui masalah internal dari keraton Kasunanan. Tapi kalau kita mengaca kepada kehidupan monarki, ini kan monarki, keraton ini monarki. Kalau kita melihat suasana kebatinan atau kehidupan monarki di seluruh dunia itu semuanya sama. Ya, yang ribut itu biasanya ya di antara keluarga internal, tidak akan melibatkan orang luar. Dan ini pun sangat klasik lah ya, di mana-mana di dunia. Tetapi ada satu yang saya pelajari dari monarki Eropa. Mereka itu persatuannya kuat sekali. Artinya kenapa persatuan mereka itu kuat dan tidak runtuh sampai hari ini? Artinya kita masih mendapatkan ya karena keterlibatan pemerintah. Kan begitu si monarki ini kan sistem negara itu kan banyak. Yang kita fokus itu adalah monarki atau republik. Ada yang bertransformasi, si monarki ini bertransformasi menjadi konstitusional, jadi namanya monarki konstitusional. Artinya dia ada raja sebagai simbol, tapi Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, ada parlemennya. Atau dia menjadi monarki absolut, jadi apa titah raja yang akan membentuk segala sesuatu. Contoh seperti Brunei misalkan, tidak ada parlemen di Brunei, yang ada monarki absolut. Nah, ada juga yang monarki dipilih, rajanya itu dipilih. Jadi bukan berdasarkan garis keturunan seperti di mana ya, di Vatikan. Vatikan itu pemimpinnya paus tapi dipilih, dia raja positioningnya. Nah, ketika saya melihat konstruksi monarki di seluruh dunia ini, hampir semuanya rata-ratanya sama. Untuk menciptakan harmonisasi di dalam harus terjadi demokratisasi di dalam internal. Yang kedua, untuk monarki yang non absolut itu, monarki konstitusi atau monarki yang terpilih, keterlibatan pemerintah pusat itu adalah pemerintah yang dibentuk oleh negara itu, misalkan republik. Dia memperhatikan kehidupan keratonnya atau kerajaan-kerajaan yang pernah ada di situ, jadi dibangkitkan. Karena tadi saya sepakat dengan Kanjeng Haryo tadi, tidak akan bisa sebuah lembaga, entah itu kita namakan adat lah, lembaga apalah, mau menjaga hasil Nusantara yang bisa menjaga keraton itu sendiri. Karena ini warisan nenek moyangnya yang bersangkutan, yang garis keturunan itu. Misal saya punya rumah, yang akan mempertahankan rumah saya bukan lembaga adat tapi saya sendiri dong. Karena itu ada darah dan sejarah yang ada di situ. Misal
di keraton Solo itu kan banyak peninggalan masa lalu untuk meningkatkan memori terhadap masa lalu, entah yang hidup hari ini terhadap kakek-kakeknya 13 generasi di atasnya. Nah, ini tidak boleh hilang. Jadi keterlibatan demokratisasi di dalam keluarga itu perlu dibina dengan siapapun yang menjadi pemimpin dalam keraton itu. Yang kedua adalah keterlibatan pemerintah yang ada di kalau itu adalah republikan yang menguasai wilayah itu, seperti teritorial Indonesia. Teritorial Indonesia ini pemerintah yang besar, yang utama itu adalah kepresidenan. Di bawah tingkatannya ada bupati, ada gubernur. Nah, inilah yang harus menjaga keraton itu sendiri. Karena sekali lagi, hampir seluruh negara di dunia itu dasarnya adalah negara monarki. Tidak ada negara ini yang tiba-tiba muncul dari batu tumbuh, oh itu si raja dadah. Tiba-tiba semua dari monarki. Bahkan di dunia ini ada dari 195 negara, 28 itu bersifat monarki. Cuma ada sekitar 50 atau 60 yang republikan, sisanya ya macam-macam ya. Ada militer, ada macam-macam. Bayangkan, setengah dari jumlah republik itu adalah monarki. Artinya sebenarnya sistem monarki ini juga tidak salah. Ya, karena biasanya ada revolusi, maka seperti Prancis. Begitu ada revolusi, padahal Raja Prancis Louis XVI itu adalah raja besar dari keluarga kerajaan Eropa seluruhnya. Terjadi revolusi Desember di Rusia, hancur, runtuhlah itu Tsar Rusia. Seperti kita ini ya. Belanda datang di sini ya runtuh di sistem kerajaan. Jadi menurut saya kemungkinan besar Belanda ini ngerti bahwa kalau kita monarki kita tambah kuat. Kan karena ada satu pemimpin, artinya dari sebuah kerajaan besar. Tapi kalau republik kita berkelahi dengan sistem parpol itu. Jadi sebenarnya pemerintah Belanda, padahal yang Belanda itu kan monarki sampai hari ini. Kenapa dia tidak cipta kita menjadi monarki misalkan? Tapi ini berdasarkan gerakan revolusi. Tapi ya itulah namanya sejarah ya. Tidak bisa kita ulang, tapi kita ingat dan kita bergerak. Jadi menurut saya apapun yang terjadi di Keraton Solo ini adalah dinamika yang sebenarnya bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu karena kalau ribut juga tidak ada gunanya. Apa poinnya kalau mau ribut-ribut? Tak ada yang kira-kira ya berkuasa melebihi dari seluruh wilayah yang ada dari Solo ini. Jadi lebih baik menurut saya sistem monarki atau keratonan atau keluarga kerajaan yang ada di beberapa wilayah itu perlu dijaga kelestariannya dengan keterlibatan pemerintah pusat secara absolut. Walaupun tidak monarki absolut, keterlibatannya absolut. Karena tadi itu cuma itu yang bisa mereservasi sejarah. Bukan orang dari luar darah mereka, bukan. Darah mereka ini yang bisa menjaga reservasi budaya itu hanya bisa dijaga oleh keluarga keraton itu sendiri. Kita ini tidak bisa, susah. Kita apa histori koneksinya ada, kecuali kita mengingat atau nostalgia sejarah. Ya. Baik. Kita kembali kepada Kanjeng Pangeran Haryo Kus. Sebagai sesepuh Kasunanan Surakarta. Salah satu sesepuh Kasunanan Surakarta. Tadi disampaikan bahwa Kanjeng Haryo tadi Mataram ini sebagai pakar budaya berada dan mendoakan munculnya GIS. Kemudian dengan hiruk-pikuknya persoalan dinamika yang ada di Keraton Solo ini sampai detik ini kan belum selesai nih. Dari mulai nenek leluhur dulu sampai sekarang selalu berselisih. Seperti yang dikatakan oleh pengamat bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan di keraton kecuali di internal. Lalu di dalam keraton sendiri kalau boleh kami mengetahui sebenarnya dalam konteks apa sih yang diharapkan dari keraton, kenapa berselisih terus, apa nggak ada resolusi atau tidak ada perdamaian? Monggo. Terima kasih. Nama saya Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Purbodiningrat. Nama saya hari-hari nama saya Kus Raharjo. Saya Pangarso, Ketua Paguyuban Dalam Pakubuwono ke-8. Jadi di keraton ini ada beberapa paguyuban. Paguyuban turun ke-4 kayak Mas Andi ini, Paguyuban Pakubuwono ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, tadi ada kelompok ini. Jadi artinya bahwa Keraton Surakarta ini memang ditopang oleh kekuatan perkeratan. Kemudian tadi disampaikan Kanjeng Pangeran
Arya Matarum bahwa kita harus jadi kita ini kita ini pernah begitu Pakubuwono ke-12 pada tanggal 1 September 1945 menyatakan bergabung ke Papua Republik Indonesia, itu satu-satunya raja di seluruh Nusantara yang pertama kali mendukung Republik Indonesia. Jadi artinya bahwa Sultan ke-12 ini ada raja yang betul-betul revolusioner, dan itu pun juga diakui oleh Bung Karno. Makanya Pakubuwono itu yang mendirikan bukan Belanda, bukan Jepang, tapi atas sarannya Bung Karno mendudukan karena beliau adalah paling muda ya, dan berpendidikan. Tetapi dimanapun juga itu yang namanya perselisihan itu pasti ada, perselisihan pasti ada, pendapat berbeda pasti ada. Hanya saja punya harus tahu di Surakarta itu mulai setelah dari Surakarta 6 bulan 7 bulan itu terjadilah permainan politik yang luar biasa agar Surakarta ini dihancurkan. Maka penghancuran pertama kali adalah disnya itu. Satu, Kepatian dibakar, gedung Gubernur Jenderal dibakar, kantor pos dibakar, kantor hukum dibakar, agar mereka takut sehingga tidak bisa melawan kelompok-kelompok yang katanya adalah revolusioner tadi. Sehingga terjadilah pertentangan terus-menerus dan Bung Karno menetapkan bahwa bis sementara dibebukan dan diambil alih oleh pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak pernah terjadi kembali. Kemudian yang namanya keraton itu pasti akan ada yang namanya pengeluaran operasional, tata cara, tata upacara, itu pasti. Di samping kenapa bisa begitu? Karena dulu didukung oleh banyak sekali tanah-tanah. Jadi tanah-tanah yang milik Keraton Surakarta ini turun-temurun dari zaman Majapahit, kemudian menjadi Demak, Demak menjadi Pajang, Pajang Mataram, pindah Kartosuro, Kartosuro berpindah Surakarta. Ini memiliki tanah. Kemudian terjadilah perpecahan setelah Pakubuwono II. Kemudian menjadi Mangkubumi menjadi Hamengkubuwono pertama. Kemudian beberapa tahun kemudian berpecah jadi Puro Mangkunegara. Itu karena perpecahan di antara mereka. Itulah keinginan Belanda pada waktu itu. Termasuk tata cara supaya Surakarta tidak jadi satu dengan Yogyakarta. Itu ada aturan yang dibuat oleh Belanda. Karena Sultan yang pertama Yogyakarta ini bukan dari permaisuri, itu boleh jadi raja, tetapi satu, keratonnya tidak boleh sama. Keratonnya boleh sama. Coba lihat alun-alun Solo dengan Jogja besar mana? Jogja ya? Ya besar semua. Keratonnya besar mana? Solo. Surakarta dengan Solo. Solo itu dusun Solo, tulisannya OLO Solo. Kalau Belanda mengatakan Solo, tapi kalau namanya Solo. Jadi itulah makanya kita ini dipotong anunya, bisnya, tetapi kita ini diadu bahwa kita ini lebih tinggi daripada Jogja. Maka tidak mungkin kita ini Jogja dan Surakarta bersatu dengan Kaltim. Itu pun juga dirubah dengan sistem. Kita akan berusaha untuk merubah sistem perkawinan dengan cara perkawinan. Antara lain yang saya tahu, Pakubuwono putra Pakubuwono ke-8 ini jadi permaisurinya Pakubuwono ke-6. Tapi berputra putri kemudian meninggal. Jadi yang tidak bisa bersatu secara secara kekeluargaan antara Jogja dan Surakarta. Pakubuwono ke-10 itu permaisuri dari Jogja, juga punya putra, putri.
Jadi tidak bisa dulu aja. Jadi itu. Jadi sabdonya para luhur itu saking banternya sehingga tidak bisa bersatu. Nah, siapa yang bisa mencantumkan batin kita? Dan ini saya rasa betul menurut bahwa generasi di bawah saya ya yang lahiran kira-kira tahun 50-an itu yang tidak pernah mengetahui tentang peristiwa itu baru bisa. Kalau saya nggak bisa karena kelahiran 43. Jadi saya mengerti banget, saya masuk keraton itu tahun 55, jadi saya umur 12 karena bapak saya itu mengabdi sejak tahun 30. Nah, saya sering ke dalam jemput bapak, kalau pulang itu kalau hujan saya bawakan payung karena waktu itu bapak itu sebenarnya kalau bekerja di luar dia punya ijazah Milo B, tapi beda tidak mau. Harus saya mengabdi. Siapa lagi yang mengabdi? Kalau dengan saya, maka beliau ini bapak saya namanya Kanjeng Daronegoro wafat, diberi tempat di makaman di Imogiri oleh Bapak Gubernur. Jadi apa intinya? Bahwa semuanya itu generasi bawah saya ini, Mas Andi ini harus bisa berjuang agar Surakarta kembali sehingga tanah-tanah yang dahulu bagi kepada semua orang itu pasti bisa untuk menjadi keraton. Dan kenapa kok susah? Kenapa di Solo itu yang hancur? Karena yang kaya di Solo. Solo banyak sekali memiliki pabrik gula memiliki pegawai. Yang itulah yang dijadikan alat untuk menjadi pendukung PKI. Jadi intinya kenapa Surakarta dan Yogyakarta banyak PKI sih? Karena Yogyakarta itu pabriknya nggak tahu cuman berapa, tapi Solo pabriknya banyak dan pabrik gula itu mesti memiliki tenaga yang banyak sehingga itulah yang dijadikan pendekatan oleh PKI. Kamu akan lebih enak kalau kamu itu masuk ke PKI dan pabriknya itu dibakar. Karena pabrik keraton dibakar sehingga akhirnya mereka pada tidak punya kerjaan sehingga bisa ditarik masuk PKI. Yang kedua, orang-orang dulu yang di sini ini itu sampai meminta kepada Sunan untuk menjadi presiden supaya kita buat republik. Sunan nama lain itu. Saya itu adalah raja yang pertama kali mendukung republik. Kok saya jadi raja? Saya jadi nah, maka dimusuh dia. Dia ini namanya musuh, meminta kepada Mulya Dijomartono, mantan Menteri Sosial, dan namanya Kanjeng Pangeran Weriyodiningrat. Disitulah meminta pada Sindulun untuk itu. Aku ki ratu sing pisanan sak Indonesia. Kok aku jadi jemeneng jadi ane terus piye? Ya, jadi ini Sunan Kalijogo seperti yang katakan sangat berjasa dan berjuang, luar biasa, dan banyak sekali data-data yang kita miliki yang pernah diberi pada Republik satu. Jadi artinya kenapa kita dihancurkan? Karena kita besar. Kenapa di Solo dihancurkan? Karena kita banyak pabrik, punya banyak perusahaan-perusahaan. Perusahaan notabene adalah punya usaha. Kalau sampai perusahaan itu dihancurkan, berarti mereka itu pada yang jadi tidak punya kerja, jadi gampang masuk. Dan itu nanti kita bertemu lagi setelah ini kami tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi disampaikan bahwa dari salah satu sesepuh Kasunanan Surakarta, sejarahnya sedemikian rupa. Peran serta dari PB12 untuk NKRI ini mungkin tidak ternilai, bahkan oleh Insinyur Soekarno pernah ditawari ya menjadi Presiden Republik Indonesia, namun jadi PKI. Oh, PKI itu minta melalui Mulya Dijomartono dan melalui Kanjeng Weriyodiningrat agar supaya menjadikan Republik. Permainan PKI ya. PKI. Tapi kalau juga jadi korbannya PKI. Ya, beliau nggak mau. Dia mengatakan
saya ini mendukung pertama kali kok jadi revisi kan apa? Karena apa? Nah, itu yang minta musuh. musuh ya. Jadi mohon diralat bahwa PBT 12 ini 12 pernah diminta oleh musuh Kan melalui Mulya Dijo Martono, melalui musuh melalui Mulya Dijo Martono, Joyo Martono untuk dan Mulya Ningrat dan Mulya Ningrat menjadi ya agar bisa menyatakan diri menjadi presiden Republik. Di sini bukan negara lah, negara. Republik Indonesia ya. Ya belum. Oke. Ya itu tanggal sudah merdeka. Oh, tanggal sudah. Pada waktu sudah ada tahun Republik. Oh, kantor Pabrik ibu kotanya di Jogja. Supaya nandingi lah gitu. Itu maksudnya. Beliau nggak mau. Nah ini gimana, Mas Andi? Dari hiruk pikuk ini, dari beberapa narasumber ini, kalau dilihat dari sudut pandang komunikasi untuk terjadinya rekonsolidasi, terus kemudian peran serta pemerintah untuk menjaga keutuhan besarnya Kasunanan Surakarta bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kita melihat dari sisi komunikasi ya. Memang teknologi media massa ini luar biasa. Masyarakat disuguhkan oleh berita-berita sesuai persepsi masing-masing. Nah, persepsi itu memang harus dibangun dengan agenda setting, dengan realitas di lapangan, dengan pendekatan fenomenologi ya. Teori-teori komunikasi ini bisa digunakan untuk mengembangkan keraton-keraton di Nusantara ini. Bukan hanya di Keraton Solo saja ya, bukan di Jogja saja, tapi di seluruh Nusantara ini sudah waktunya untuk dibangkitkan marwahnya. Nah, kalau dibangkitkan marwahnya itu sudah mulai muncul benih-benih kepemimpinan leadership masing-masing keluarga keraton, maka kewajiban pemerintah juga untuk semua itu dicagar budayakan dan berarti harus dipenuhi kewajibannya untuk dilestarikan. Nah, khusus daerah istimewa Solo, sebenarnya daerah istimewa ini sudah ada sejak Indonesia merdeka waktu itu. Hanya terjadi sebuah konflik-konflik yang intrik-intrik politik dan sebagainya, itu seperti yang diceritakan oleh sesepuh kita itu memang betul. Nah, tapi ke depan ini tidak ada sulitnya buat pemerintah loh ya, tidak ada sulitnya untuk mengembalikan daerah istimewa Solo lagi, daerah istimewa Surakarta kalau sekarang ya, tidak ada yang dirugikan loh. Artinya ini seperti daerah pemekaran yang sekarang banyak dilakukan di Papua dan sebagainya, tidak akan mengusik sumber daya maupun potensi yang ada di daerah tingkat 2 yang secara eksis ada ini. Ini hanya menjadi bagian sebuah provinsi istimewa seperti Jogja dan seperti Aceh. Nah, kalau daerah istimewa itu wujudnya sudah ada, ini yang akan memberikan kontribusi besar buat keberlangsungan aspek-aspek monumental kesejaraan budaya itu, khususnya keraton. Karena keraton ini ada sebuah simbol budaya Nusantara yang selain bangunan fisik ada kehidupan di dalamnya. Ya, beda dengan petilasan, beda dengan candi, beda dengan makam-makam kan, itu petilasan mati, benar itu ada. Ini kan ada kehidupan, ada leadership, ada bagaimana adat tidak terbangun terus, ada sebuah cerita-cerita reinkarnasi, bagaimana tokoh-tokoh beliau waktu lalu sampai sekarang ini jadi semacam suri toladan untuk anak-anak generasi bangsa itu. Nah, daerah istimewa sendiri pun akan memberikan sebuah kekuatan tersendiri secara ekonomi, akan terbangun budi-budi ekonomi. Bayangkan, akan menjadi pusat pariwisata yang hebat. Nanti Solo seperti Jogja dan sebagainya. Di situ ada PAD meningkat, di situ ada
nuansa-nuansa kesejarahan yang bisa menjadi produk ekonomi, sel bisnis. Misalnya dikemas tentang makanan-makanan kesukaan raja, makanan kecil yang dulu sudah ada di keraton. Ini kalau di branding dalam sisi UMKM dan sebagainya, dikolaborasikan dengan e-commerce dan sebagainya, platform-platform digital itu, ini bukan hanya regional, nasional, bahkan internasional. Masyarakat luar negeri yang menginginkan produk-produk ini bisa mendatangkan. Inilah aspek-aspek penting, tidak hanya bicara politis, tidak hanya bicara, tapi aspek ekonominya kental sekali. Akhirnya apa? Juga mendatangkan devisa kuat bagi negara kesatuan Republik Indonesia, karena banyak turis mancanegara datang. Ingat, kita kalau ke luar negeri, ya, kita ke Eropa, salah satu tujuan wisata kita pasti akan melihat bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah, entah itu bangunan kongres, bangunan istana kepresidenan, atau bangunan yang terkait dengan sistem pemerintahnya, monarki, istana raja, istana keluarganya, dan sebagainya. Nah, romantisme inilah yang harus dibangun oleh kota Solo dan sekitarnya menjadi sesuatu yang gemerlap ke depan dengan menghidupkan lagi masa lalu. Jadi daerah istimewa Surakarta masa depan adalah Surakarta masa lalu. Ini yang harus dihidupkan. Nah, terkait dengan situasi yang sekarang di keraton, saya kira ini menjadi hikmah yang terbaik. Nah, ini ada lagi teori komunikasi simbolik ya, bahwa masyarakat akhirnya makin tahu siapa Raja Solo itu. Sinuhun PP13 yang masih kelihatan gagah, perkasa, sehat ya. Meskipun dalam konteks tertentu dalam hal fisik ya, dia sudah sepuh ya. Jangankan raja, banyak orang biasa yang pakai kursi roda ya. Tapi beliau bisa duduk di tempat yang biasa, dan saya pernah ketemu beliau langsung di Jakarta loh. Naik mobil dari Solo ke Jakarta itu, dan kira-kira juga sering kelingkungan, artinya secara fisik beliau sehat. Nah, komunikasi simbolik itu tidak hanya komunikasi verbal ya, yang bisa diucapkan oleh kata-kata, tapi dengan komunikasi isyarat ya, beliau mengangguk, beliau melihat, beliau bisa memegang, beliau memberikan doa kepada Gibran ya, tokoh muda wali kota Solo, pada saat pamitan di kantor wali kota atau di Loji Gandrung dan sebagainya itu, beliau seperti mengisyaratkan memberikan restu untuk menjadi pemimpin ke depan, mengikuti alur ayahandanya ya. Itu restu-restu pegangan tangan Sinuhun itu nilai keberkahannya yang tidak ternilai itu. Nah, itu komunikasi simbolik, artinya Sinuhun ini sehat, dan memang semua keluarga ini menjadikan kegiatan kemarin ada hikmahnya. Saya tidak melihat ini konflik ya, ada kegiatan yang euforia, dinamisasi dan sebagainya. Dan ingat loh ya, masyarakat kita ini tidak akan peduli soal konflik. Saya ingin melihat bagaimana kemegahan Keraton Solo. Melihat di luar itu loh, senangnya bukan main. Apalagi nanti pemerintah memberikan suatu atensi sedikit membangun, mempercantik, terus nanti dikelola secara bersama, secara profesional. Pemerintah terlibat dan wajib terlibat. Tapi institusi keraton itu tetap sebagai pemegang kendali tertinggi adalah Sinuhun, Raja Tunggal ini. Tapi dalam mengelola sebuah aset untuk kepentingan pariwisata ini harus memang kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Dan ini ada kaitannya dengan konsekuensi. Dari dulu zaman VOC juga gitu. Kalau ada raja yang memang kondisinya lemah ya, lemah itu dalam artikan lemah secara fisik atau lemah karena ada himpitan, tekanan dari lawan ya dan sebagainya. Yang amankan siapa? VOC. Ada otoritas yang mengamankan untuk keberlangsungan kepemimpinan beliau. Bahkan putranya pun
untuk menjadi raja selanjutnya diamankan oleh VOC. Nah, sekarang sama, keraton itu adalah benda cagar budaya, baik fisik maupun kehidupannya, wajib pemerintah melindungi. Dan di sini presiden ya, tentu dengan aparatnya untuk mengamankan. Nah, lagi-lagi komunikasi berperan penting. Jadi kejadian kemarin adalah terbukanya komunikasi. Semua adik raja, ya, adiknya Sinuwun, kemudian lain-lainnya Sutono itu mau demokrasi dalam internal sistem monarki yang disebutkan Bang Wid, dan itu selalu ada dari dulu. Pertentangan, beda pendapat sudah dari dulu sudah ada. Mas Kus ini kalau cerita itu udah ngelontok. Nah, cuma bagaimana menemukan titik temu, bagaimana ke depan keraton itu menjadi pusat budaya, pusat pariwisata yang hebat. Solo bisa Allah berkembang dengan baik. Apalagi ada connecting tol nanti Solo, Jogja dan sebagainya. Aduh, dasar ini. Ini adalah prototipe nuansa kehidupan kerajaan yang ada sekarang, yang bisa dihubungkan dengan kerajaan masa lalu. Ternyata Indonesia itu peradabannya sudah hebat. Ini leluhur turun-temurun yang bangun ini. Kita tinggal menikmatinya. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam sisi komunikasi. Terima kasih. Baik, pemirsa, dari 4 narasumber kita itu sebenarnya ada satu titik temu. Tadi sejarah disampaikan oleh salah satu sesepuh dari Kasunanan Surakarta. Kemudian doa dan harapan dari pakar budaya yang juga merupakan wakil ketua umum Matra. Kemudian ada sebuah nasihat atau masukan dari pakar politik atau pengamat politik. Nah, sekarang ini tadi ilmu komunikasi itu penting. Catatan pada hari ini adalah 1. Keraton Surakarta Diningrat dari rai-rainya atau dari adik-adiknya sebisa mungkin bersatu, karena persatuan yang terbangun dari para leluhur atau dari para generasi yang sekarang ini di Keraton Kasunanan Surakarta akan ikut menentukan masa depannya Keraton Surakarta. Dan ketika Keraton Surakarta ini tadi dijelaskan terbangun, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadikan sebuah salah satu destinasi wisata budaya, destinasi wisata edukasi kelas dunia, bukan kelas nasional lagi. Nah, kalau itu sudah terjadi dan tidak menutup kemungkinan DIS ini akan kembali diberikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan tayang ini bisa memberikan masukan kepada semua pemangku adat, pemangku keraton, sesepuh-sesepuh Kanjeng Pangeran, para leluhur yang ningrat-ningrat ini mau berpikir sehat. Tidak ada manfaatnya konflik. Satu ada lagi. Apa? Monggo, Gus. Jadi ini pesan untuk Mas Gibran, pemimpin muda Wali Kota Solo. Lanjutkan peran dan strategi Mas Gibran bagus dalam mengelola sebuah hal-hal yang terjadi di keraton. Artinya bagaimana beliau mendahulukan komunikasi, telaten, ngajak ketemu, ngajak makan dan sebagainya. Ini seperti yang dilakukan bapaknya ini dalam rangka untuk waktu itu menata Kota Solo dalam menata UMKM-nya itu. Nah, Gibran ini sudah mampu dalam titik awal ini untuk memanage sebuah persoalan-persoalan sosial ini dengan santun, dengan gayanya yang pas sebagai seorang wali kota, bukan hanya sebagai anak presiden loh. Kalau anak presiden bisa aja belum mentang-mentang sana sini, beliau ini santun dengan cara sambil sediko dawu, sambil apa itu hormat, sambil mendahulukan yang tua, sungkem. Ini prototipe pemimpin masa depan. Itu. Oke, dan saya tambah lagi. Kalau tadi Kanjeng Andi menyebut Mas Gibran, ada sesuatu yang disampaikan. Kalau begini, pada waktu beberapa hari yang lalu saya mendengar Mas Gibran ini akan menggantikan jalan di depan Mangkunegaran, Jalan Ngarsopuro. Itu betul. Jalan Ngarsopuro sejak dulu sudah ada, dan di seluruh Indonesia Jalan Ngarsopuro yang satu.
di Surakarta. Dan lagi satu Jalan Geladak, itu lainnya nggak ada. Dan yang sangat penting untuk Solo ini harusnya ada salah satu pahlawan nasional, yaitu Pakuwuno ke-6 itu ternyata hanya jadi jalan di Jakarta. Di Solo tidak ada. Memang pernah ada, tapi dipindah, tidak dipasang. Jadi saya mohon agar rencananya Mas Gibran untuk menjadikan di depan Ngarsopuro itu Jalan Diponegoro menjadi Jalan Ngarsopuro itu sudah betul. Karena di seluruh Indonesia tidak ada Jalan Ngarsopuro. Dan yang kedua, Jalan Geladak juga tidak ada. Dan Pakuwuno ke-6 pahlawan nasional kita ini hanya satu di seluruh Indonesia yang jalan itu, hanya itu di Jakarta. Mosok Solo sing di keraton, sing di ratu kok orang pasang di terus bagaimana? Matur nuwun. Ya. Jadi gitu pemirsa, selain bagaimana tadi untuk memunculkan DIS, maka perlu dilakukan proses-proses. Kalau PB12 menggunakan proses kerjasama dengan para pejuang yang pada akhirnya diadu domba oleh kaum komunis, kelompok komunis. Nah sekarang ini konflik ini harus diakhiri sehingga memunculkan destinasi wisata yang elok di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, sehingga muncul DIS. Nah, para pengamat ini dan mungkin masyarakat sangat mendukung langkahnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabumi untuk terus bagaimana mendorong reskonsolidasi dari Keraton Kasunanan Surakarta. Mudah-mudahan berhasil. Gibran menjadikan sebuah ikon pemimpin muda masa depan untuk bangsa Indonesia ini, dimulai dari Surakarta. Sampai ketemu di edisi berikutnya, tayangan berikutnya, diskusi dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.